Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wibowo. Saya Muhammad Rizwan Rahman. Saya Habib Albana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil kerja kelompok kami terkait penugasan rangkaian SLD. Nah, berikut adalah rangkaian yang telah kami buat. Mungkin Nah, di sini adalah rangkaian yang telah kami buat, akan tetapi outputnya itu selalu bernilai 8. Nah, sebenarnya yang bawah 0, yang atas 8. Nah, untuk rangkaian yang atas sendiri ini entah kenapa dari kami itu selalu munculnya angka segini. Sebenarnya ini itu sebenarnya terjadi error di mana titik tengah atau titik G ini itu seharusnya itu tidak menyala. Akan tapi di sini itu menunjukkan input hasil 1 sehingga menandakan bahwasanya semua inputnya itu menyala dan ini adalah termasuk error. Nah, akan tetapi di rangkaian kami ini tuh sudah berdasarkan skematik yang telah kami buat di aplikasi Proteus, dan untuk hasil ini itu di luar jangkauan kami terkait kenapa hasilnya tidak menunjukkan nilai yang sesuai dengan apa yang telah kami skematikan, sehingga kami tidak bisa mempresentasikan hasil kerja ini. Akan tetapi kami akan menggantinya melalui video terkait simulasi pada Proteus kami. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan rangkaian dari Proteus yang telah kami rancang. Yang pertama, rangkaian ini diberi input dari switch yang dimana switch ini memberikan input kepada IC 74LS174 dan juga IC 74LS174 ini diberi input juga, diberi clock dan juga diberi input 1 pada MR, yang mana ini berfungsi untuk mereset 7 segmennya. Nah, output dari IC 74LS174 ini masuk kepada IC 74LS47, di mana IC 74LS47 ini merupakan untuk mengubah BCD menjadi 7 segmen decoder, di mana pada IC ini data digital dalam bentuk BCD lalu menjadi sinyal yang akan menyalakan 7 segmennya. Mungkin jika dicontohkan, jika pada switch dibuat input 0011, maka pada 7 segmen akan menjadi 3. Lalu 7 segmen yang di atas ini merupakan 7 segmen yang menampilkan nilai lift yang ingin kita tuju. Misalkan kita ingin memencet lantai 6, dan misalnya kita akan memencet lantai 5, maka switch-nya akan menjadi 101 sehingga 7 segmennya menjadi 5. Lalu di bawahnya ada IC 74LS85, di mana IC 74LS85 ini memiliki fungsi yang berbeda. IC ini menjadi pembanding dua buah data digital, di mana IC ini diberikan input dari IC 74LS174 dan juga IC 74LS190, di mana kedua masukan tersebut menjadi hitungan dari counter IC 74LS190, sehingga IC ini akan membandingkan kedua data tersebut dan menghasilkan 3 keluaran. Nah, keluaran ini nanti akan dimasukkan lagi ke gerbang logika, lalu diolah menuju 7 segmen kedua yang akan menghasilkan output saat kita mencet misalnya angka 5 tadi, maka 7 segmen yang di bawah akan berurutan dari angka 1, 2, 3, 4, 5.
Selanjutnya pada IC U14 berfungsi sebagai kontrol BCD yang menghasilkan data hitungan 4 bit berdasarkan pulsa clock yang diterima. Data BCD tersebut kemudian dikirim ke U21 yang berfungsi sebagai decoder BCD ke 7 segmen. U21 mengerjakan setiap kombinasi BCD menjadi sinyal untuk mengaktifkan 7 segmen, sehingga nilai hitung dari U14 dapat ditampilkan pada 7 segmen yang bagian bawah. Saat muncul U21, U14 juga masuk ke U12 yang berfungsi sebagai pembanding antara rangkaian atas dan juga rangkaian bawah. U12 membandingkan nilai hitung dari U14 dan nilai referensial yang telah ditentukan, kemudian menghasilkan sinyal antara lain A lebih dari B, A sama dengan B, atau A kurang dari B. Sinyal ini digunakan sebagai logika kontrol, misalnya untuk mereset controller atau mengaktifkan proses pencacahan berikutnya. Dengan demikian, U12 tidak mengadakan 7 segmen secara langsung, tetapi mengaruhi tampilan melalui perubahan nilai counter pada U14. Sedangkan U21 bertugas menerjemahkan nilai counter tersebut menjadi angka yang dapat dilakukan pada 7 segmen.